Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdi Agustian dengan NIM 121124110086 dari Prodi Ilmu Komunikasi yang akan menjelaskan analisis kasus konflik Dayak Madura di Sampit tahun 2001 dan tahun 2002 dengan kacamata lintas budaya. Di bagian A adalah bagaimana konflik ini terjadi, yaitu faktor komunikasi lintas budaya sebagai pemicu konflik. Ada perbedaan sistem, nilai, dan simbol budaya. Yang pertama, komunikasi Dayak menjunjung tinggi nilai kolektivisme, adat, dan harmoni dengan alam. Sementara Madura dikenal dengan etos kerja keras, keberanian, dan solidaritas keluarga inti. Lalu, perbedaan ini menimbulkan persepsi berbeda. Dayak melihat Madura sebagai terlalu agresif dalam ekonomi, sementara Madura menganggap Dayak kurang kompetitif. Lalu ada prasangka, stereotip, dan miskomunikasi. Stereotip keras terhadap Madura dan tertutup terhadap Dayak memperkuat prasangka. Miskomunikasi muncul karena gaya komunikasi berbeda. Dayak cenderung high context, yaitu adalah banyak makna tersirat, sedangkan Madura lebih low context, yaitu langsung atau lugas. Hal ini sering menimbulkan salah tafsir. Saluran komunikasi formal yaitu rumor, cerita lisan, dan kabar burung di warung kopi atau pasar memburuk ketegangan. Media lokal kadang memberitakan insiden kecil dengan bahasa provokatif sehingga memperbesar konflik. Lalu di bagian B adalah dampak terhadap komunikasi dan sosial. Yang pertama ada interaksi verbal dan nonverbal. Terjadi segregasi sosial. Warga Dayak dan Madura menghindari interaksi langsung. Lalu bahasa tubuh menjadi defensif, penuh kecurigaan, bahkan dalam pertemuan publik. Lalu identitas budaya dan harga diri kelompok. Dayak merasa identitas adatnya terancam oleh dominasi ekonomi Madura. Madura merasa distigmatisasi sebagai pendatang masalah. Lalu collective self-esteem, kedua kelompok menurun memperkuat rasa kami versus mereka. Lalu citra kelompok di luar daerah. Konflik ini membuat Madura dicitrakan negatif di media sosial, sementara Dayak digambarkan sebagai pembela tanah adat. Efeknya memperkuat stereotip etnis di tingkat nasional. Lalu ada peran media nasional menyoroti konflik sebagai tragedi etnis, kadang tanpa konteks ekonomi dan sosial. Publik di luar Kalimantan Tengah melihatnya sebagai konflik primordial, bukan kegagalan komunikasi. Untuk di bagian C adalah proses recovery dan rekonsiliasi komunikatif. Lalu ada peran pemerintah, tokoh adat, dan LSM. Pemerintah daerah memfasilitasi dialog antar tokoh Dayak dan Madura. Tokoh adat mengadakan ritual perdamaian, misalnya adat damai. LSM menginisiasi program mediasi berbasis komunitas. Lalu ada program pertukaran budaya dan dialog antar agama atau etnis. Pertemuan lintas agama, Islam, Kristen, Kaharingan untuk membangun solidaritas. Pertukaran budaya, festival seni Dayak Madura, kuliner bersama, dan kerjasama ekonomi kecil. Lalu media komunikasi setempat. Radio komunikasi dan surat kabar lokal mulai menekankan pesan damai. Narasi konflik diganti dengan narasi kebersamaan membangun daerah. Evaluasi efektivitas. Strategi komunikasi berbasis adat cukup efektif karena Dayak menghargai simbol budaya. Namun pesan damai sering terhambat oleh trauma dan memori kolektif. Keberhasilan relatif, ketegangan menurun, tetapi stereotip masih bertahan. Untuk di bagian D, refleksi ilmu komunikasi lintas budaya. Pelajaran utama dan rekomendasi. Ada pelajaran komunikasi lintas budaya harus sensitif terhadap perbedaan nilai. Kalau kolektivisme versus individualisme
High versus low context. Prasangka dan stereotip dapat menjadi bahan bakar konflik jika tidak dikendalikan. Media berperan besar dalam konstruksi wacana konflik. Lalu ada strategi pencegahan di daerah lain. Dialog intergroup communication sejak dini bukan secara konflik pecah. Pendidikan multikultural di sekolah untuk mengurangi ethnocentrism. Media lokal harus dilatih untuk melaporkan isu dengan perspektif damai, bukan provokatif. Program ekonomi inklusif agar tidak ada kesenjangan yang memperkuat identitas pendatang versus pribumi. Penggunaan pendekatan konflik relation communication, fasilitasi, mediasi, dan simbol budaya sebagai jembatan. Kesimpulan dari kasus Sampit menunjukkan bahwa konflik etnis seringkali berakar pada miskomunikasi lintas budaya, diperkuat oleh stereotip dan ketidakadilan sosial, komunikasi yang sensitif, budaya berbasis dialog, dan didukung media damai adalah kunci mencegah konflik serupa di Indonesia. Berikut analisis dari kasus tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.